Halo teman-teman investor semuanya, dengan Roy di sini dan kita ketemu lagi di analisa saham by request di mana kita akan bahas saham yang sudah di-request oleh teman kita yaitu saham HRTA. Seperti biasa disclaimer on dulu, konten ini sifatnya investment research, tidak diadakan jual beli dan bukan untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Apa yang kita bahas? Kita akan bahas mulai dari sekelas emiten, kinerja, valuasi hingga story-story yang berkaitan dengan emiten HRTA ini. Nah, kita mulai dari sekilas perusahaan dulu, di mana Harta Dinata Abadi adalah sebuah perusahaan jewelry manufaktur. Jadi dia fokusnya di perusahaan perhiasan awalnya gitu ya. Story bagusnya adalah perusahaan ini masuk ke level yang lain, yaitu level midstream. Apa tuh? Biasanya kita kenalkan upstream, midstream, downstream. Di bagian downstream itu ya yang langsung berhadapan dengan customer. Itulah yang dilakukan oleh HRTA bertahun-tahun sebelumnya, sampai akhirnya tahun 2022 mereka masuk ke bisnis yang lebih atasnya lagi di sisi mid, yaitu refinery, pemurnian emasnya gitu ya. Dimana kita tahu pemurnian emas ini kan juga salah satu aktivitas yang penting gitu ya. Kalau selama ini mereka ngambil emas yang sudah murni, kemudian mereka hanya bentuk-bentuk jadi cincin, jadi apa, dan lain sebagainya, bagus ya, mereka langsung jual sendiri gitu ya. Kali ini mereka startnya dari tengah-tengah, jadi sudah mulai murnikan sendiri. Otomatis apa? Bahan yang dibutuhkan untuk refinery itu nggak semahal saat mereka harus start dari yang sudah murni gitu kan. Ini menurut saya keuntungan yang bagus ya, salah satu bisnis plan strategi yang bagus dari manajemen HRTA. Nah, HRTA ini yang menarik adalah bagaimana mereka coba mengkonsolidasikan bisnis mereka. Mereka nyebutnya sih diversified gitu ya, tapi saya ngelihatnya lebih ke arah konsolidasi bisnis masalah emas-emasannya ini loh gitu ya. Kalau teman-teman lihat posisi dari gambar ini, itu sudah mulai kelihatan ininya ya, apa namanya, dia mencoba dari titik-titik tertentu menjadi sebuah kesatuan yang bagus banget. Pertama, ya bisnisnya mereka kan awalnya datangnya dari penjualan gitu ya, dari penjualan HRTA di sini ya, toko offline-offline-nya. Bukan hanya offline, mereka sekarang majukan menjadi mereka punya e-commerce untuk transaksi emas gitu. Nah, di bagian ini saja mereka sudah mulai ke arah pegadaiannya. Mereka ngembangin bersama anak usahanya membentuk sebuah pegadaian-pegadaian gitu ya. Kenapa pembentukan pegadaian ini menarik? Karena gini, masyarakat kita itu teman-teman suka menyimpan emas gitu ya. Mungkin lebih banyak yang menyimpan emas dibandingkan dengan menabung atau menyimpan saham. Efeknya apa? One day mereka butuh duit gitu ya. Sudah punya emas, butuh duit, misalkan anak mau sekolah, sayang jual emasnya, mereka kemana larinya? Ke pegadaian. Jadi ini dibangun lagi nih jalurnya. Belinya di HRTA, gadainya juga di HRTA gitu ya. Nah, kalau sebelumnya mereka mainnya di sini-sini aja, mereka lalu pindah ke arah refinery. Jadi mereka mulai punya pabrik untuk membentuk sebuah ya pemurnian yang akhirnya ya mereka bisa start lebih ke belakang dibandingkan dengan bisnis yang langsung berhadapan dengan customer. Di sisi lain, mereka juga menjual dalam partai besar. Dalam partai besar ini kemana? Ya ke sekarang yang sedang mereka garap adalah sebenarnya market India gitu ya. Mereka bisa ekspor dalam jumlah yang cukup besar gitu ya, hasil dari emas-emas yang mereka refine tadi gitu ya. Nggak heran kinerjanya HRTA itu mengalami pelonjakan setelah mereka mengoperasikan refinery ini di tahun 2022. Nah, itu tadi sekilas perusahaan. Sekarang kita pindah ke kinerjanya, di mana kalau kita ngelihat angka-angka ini teman-teman, kita bisa ngelihat bagaimana pertumbuhannya HRTA ini cukup signifikan gitu ya. Dari mulai tahun 2019 hingga tahun 2023, kalau 12 bulan 2023 ini berakhir di 11 triliun saja, CAGR-nya 5 tahun itu tumbuh 27%. Jadi ini tingkat pertumbuhan kinerja yang menurut saya sangat-sangat bagus gitu ya untuk HRTA. Di sini, di sini mereka sudah mulai menjalankan aktivitas refinery dan di 2023 lompatannya berasa banget karena dari 7 triliun loncat jadi 11 sampai 12 triliun gitu ya. Kenaikannya lebih dari 50%. Yang menjadi catatan mungkin kalau teman-teman lihat di sisi bottom line adalah laba bersihnya. Jadi laba bersihnya 170, 194 miliar, 260 miliar dari 9 triliun. Artinya, net profit margin dari HRTA ini nggak besar, bahkan kecil gitu ya. 3% itu menurut saya sudah jadi MTM yang sangat minimal gitu untuk perusahaan ini. Kenapa? Karena kalau sampai ada sesuatu yang
mengganggu daripada penjualan, misalkan karena harga emasnya naik, harga terjadi perubahan harga signifikan dalam operasional bisnisnya, maka jangankan 3%, ini mungkin bisa berkurang lagi jadi 1-2%. Makanya dengan kondisi yang masih tipis ini, perusahaan harus bisa find out gimana caranya mereka bisa meningkatkan net profit marginnya ini. Yang menarik adalah kalau kita breakdown ke dalam segmen usahanya, terjadi peningkatan yang selaras gitu ya, dari pertumbuhan toko dengan jumlah pendapatan, di mana tahun 2023 jumlah pendapatan dari tokonya itu naik hampir 400% teman-teman. Jadi ini bagus banget kenaikan pendapatan dari sisi toko. Di sisi lain kontrak-kontrak tadi gitu ya, ekspor-ekspornya mereka yang teman-teman bisa dapat beritanya di media-media, yaitu menimbulkan segmen grosir ini juga melonjak gitu ya. Pelonjakannya juga lebih dari 50%. Jadi bagus untuk kinerja HRTA di 2023 ini. Kalau tadi adalah kinerjanya, sekarang kita pindah ke keuangannya gitu ya. Bagaimana mengenai keuangan perusahaan ini, dan ada yang komen juga gitu ya. Pertanyaannya adalah mengenai cash flow gitu. Nanti di belakang kita akan omongin mengenai cash flow-nya. Nah, kita lihat dulu dari gambaran keuangan, yaitu ekuitas dan liabilitas. Kalau teman-teman melihat ekuitasnya bagus ya, di sini selalu bertumbuh di tiap tahun, artinya ROE-nya komponennya bagus, snowball efeknya bagus. Tapi liabilitasnya terjadi peningkatan utang gitu ya. Peningkatan utang itu dimulai berarti dari 2019 ya, karena di sini sebelumnya utangnya hanya 56 miliar, lalu melonjak di 800 miliar dan 1,2 triliun. Jadi di sini ada kenaikan utang yang dimulai dari kisaran 2019 gitu ya. Nah, efeknya apa? Kalau kita lihat dari kondisi keuangannya HRTA, pertama tentu saja DER-nya jadi tinggi gitu ya. DER-nya melonjak melebihi ekuitasnya. Kalau kita gunakan rasio ini, DER-nya sampai 1,5 kali. Utang jangka panjang, utang bank tadi ya, obligasi atau bond gitu, itu menimbulkan beban keuangan. Jadi otomatis ya, ini sesuatu yang dalam konteks DER ada yang berasumsi 1-2 kali itu masih oke, tapi kita mulai alert kalau di atas 1 kali gitu ya untuk DER-nya. Dan bagaimana dengan penggunaan utangnya sendiri? Nah, ini yang menurut saya bisa jadi justifikasi. Artinya utangnya itu digunakan untuk produktif karena dia bangun toko dan bangun pabrik refinery. Di sisi ROE-nya mencapai 15% gitu ya di tahun 2023 dengan 5 tahun rata-ratanya 12%, ini juga menurut saya cukup bagus sih ya untuk ROE-nya. Dan catatan yang mengenai aset itu ada di bagian aset lancar, karena perusahaan ini dari tahun ke tahun aset lancarnya khususnya di bagian persediaan itu selalu mengalami kenaikan gitu ya. Nah, ini mungkin strateginya perusahaan ya kali ya. Karena ini sudah terjadi bertahun-tahun, perusahaan itu persediaannya nambah terus gitu ya. Nambah terus. Ini mungkin karena tren dari emas itu kan tiap tahun mengalami kenaikan. Jadi kalau mereka bisa dapat harga di tahun 2023 untuk dijual di 2024, itu mungkin bisa menimbulkan profit yang lebih menguntungkan ya gaya bisnisnya untuk HRTA ini. Sekarang kita pindah ke valuasi. Di valuasi ya kita ada PBV dan PER yang biasa kita gunakan. PBV-nya 0,83, PER-nya 4,8 kali. Murah nggak dengan harga segini? Masalahnya adalah HRTA ini bisnisnya di ESG cukup spesifik teman-teman ya. Saya nggak bisa bandingin langsung dengan Antam, dengan Archie. Kenapa? Karena Antam, Archie selain mereka jual emas batangan, mereka startnya dari aktivitas paling atas, yaitu apa? Pertambangan emasnya. Nah, itulah yang belum dimiliki oleh HRTA gitu ya, sehingga mereka mainnya baru di midstream, dari mulai pemurniannya dulu. Dengan kondisi ini, membandingkan HRTA dengan Antam, dengan Archie, menurut saya kurang relevan. Tapi dengan 0,83 kali PBV, dengan diversified bisnis, bahkan konsolidasi bisnis, kalau menurut saya di bidang emas, dari mulai penjualan, pemurnian, front-nya ada e-commerce, menurut saya prospek dari HRTA ini menarik sih. Nah, kalau teman-teman ingat di 2023 awal itu, harga saham HRTA mengalami kenaikan gitu ya, cukup signifikan karena dari 12 sampai menuju ke hampir 600 ya, hampir 2 kali bigger. Tapi kemudian turun lagi. Apa yang terjadi? Di awal 2023 ya, mereka mendapatkan kontrak untuk ekspor ke perusahaan India. Nilainya juga cukup besar, triliunan. Jadi market merespon dengan positif, spike.
Tapi kemudian juga turun terkoreksi dengan alasan yang sama, yaitu ada pembatasan impor emas dari pemerintah India, ya, itu terjadi di bulan Juli, dan setelahnya koreksi sampai harga sekarang 350-an. Jadi sudah koreksinya juga hampir 50% ya dari titik tertingginya. Sekarang kita coba ngelihat sekitarnya HRTA, apa sih story-story yang berkaitan yang bisa menimbulkan growth bagi HRTA ke depan. Tentu yang pertama peningkatan jumlah toko ya. Bisnis retail itu bisnis yang semakin banyak tokonya, ya revenue-nya pasti makin besar. Makanya Indomart, Alfamart itu tokonya makin menjamur gitu ya. Mungkin HRTA nggak akan seperti itu. Tapi dengan target 125 store di 2025 menurut saya masih punya peluang jauh lebih daripada itulah ya untuk HRTA, karena di Bekasi saja tempat saya tinggal, saya masih jarang di mall-mall Bekasi menemukan tokonya si HRTA. Artinya room of growth-nya masih cukup besar. Lalu mereka, meskipun di India itu sedang ada larangan pembatasan gitu ya, tetapi HRTA dapat kontrak lagi nih, ekspor perhiasan emas. Selama 2024 itu mereka akan kirim 1,92 ton ya. Nominalnya kurang lebih 1,77 triliun. Ini jelas bagus menambah pendapatan di segmen grosir tadi ya, wholesale. Lalu mereka juga ekspansi ke bisnis gadai yang menurut saya sesuai dengan behavior masyarakat Indonesia dalam menyimpan emas. Selanjutnya, yang masih cukup positif adalah utilisasi pabrik gitu. Mungkin kalau dari kacamata utilisasi pabrik baru 55%, ada kacamata negatif. Kacamata negatifnya artinya pabriknya kegedean gitu ya. Oh, pabriknya kegedean atau produksinya belum maksimal. Tetapi dari kacamata positif yang saya lihat adalah utilisasi pabrik yang masih ada saat ini itu masih cukup lebar, bertahan 4-5 tahun, sehingga HRTA belum butuh capex besar ya. Kalau belum butuh capex besar, mereka bisa gunakan keuntungan perusahaan untuk ya dividen dan pengembangan ekspansi bisnis ke depan selain bangun pabrik, karena bangun pabrik itu cost-nya besar, seperti case-nya INKP ya. Dia kan bangun pabrik langsung kesedot tuh kasnya. Lagi yang cukup positif adalah dividen ya. Meskipun perusahaan ini itu retail, tapi dia bisa bagi dividen yield 3-5% itu menurut saya juga bagus. Tapi kalau kita lihat 3-5% ini kan harga dari HRTA di harga 200-an gitu ya. Dari mulai 2017 kan dia banyak bermain di 200-an harga saham. Sekarang 350. Artinya kalau perusahaan ini ingin tetap membagikan dividen yield sekitar 3-5% buat investornya, mereka harus bisa menaikkan dividen payout rasionya, karena di tahun 2022 itu dividen payoutnya mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, apa yang negatif ini yang ditanyakan oleh teman kita gitu ya, mengenai cash flow-nya HRTA yang minus. Nah, ini sebenarnya juga sudah menjadi catatan manajemen, artinya manajemen aware terhadap hal ini. Mereka sudah mention ini di public expose bahwa mereka ingin improve lagi mengenai cash flow-nya gitu ya. Kenapa? Karena cash flow-nya HRTA itu kalau kita lihat di sini, sejak tahun 2018 hanya satu kali tutup tahunnya mereka bisa positif 31 miliar. Selebihnya negatif-negatif gini ya. Artinya minus dari sisi operating cash flow-nya. Kenapa begitu gitu? Kenapa bisa minus? Karena piutangnya gede banget, 850 miliar. Kalau kita coba ceplokin aja semuanya, anggaplah semuanya ketagih di akhir tahun, 850 miliar, maka harusnya tutupan di sini adalah plus 200 miliar. Tapi kan sekarang piutang nih konteksnya. Nah, apakah piutang ini berbahaya kan gitu ya? Apakah piutang ini akhirnya bisa tertagih? Kalau teman-teman lihat di sini, saya sih cukup optimis bahwa utangnya itu tertagih gitu ya. Piutangnya tertagih dalam arti jumlah-jumlah utang yang cukup besar ini yang lebih dari 90 hari jatuh temponya itu porsi yang paling kecil. Porsi paling besarnya adalah di jangka pendek 1-2 bulan, dan menurut saya masih wajar karena memang term of payment dalam business to business itu ada yang 30, 40, 60 hari, bahkan ada 90 hari. Jadi itu kadang-kadang memberatkan kondisi seperti ini yang bikin piutangnya nyangkut. Nah, apa yang negatif dan saya mungkin kurang suka, subjektif gitu ya, terhadap kondisinya HRTA. Pertama adalah Asabri gitu ya. Kita tahu beberapa tahun ini Asabri itu kesandung kasus dan sehingga logika sederhananya adalah kalau saham HRTA itu naik, teman-teman, apa yang dilakukan oleh pemilik saham? Taking profit gitu. Nah, saat Asabri sedang butuh duit, kalau harga saham HRTA-nya naik, ya dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi di bulan Maret ketika saham HRTA naik, mereka jualan gitu ya. Mereka punya dari 5,68% turun jadi 5,1%. Ya.
di Maret April. Jadi mereka melakukan penjualan ketika harga saham HRTA di level 400-500-an. Nah, kedua yang menurut saya negatif adalah kondisi larangan impor dari negara-negara yang dituju gitu ya. Sementara company-company yang sekarang ini menjalin kerjasama dengan HRTA, kuatnya adalah negara-negara dari India nih. Nah, ketika India membuat pelarangan seperti ini, pembatasan seperti ini, jelas ini kurang bagus. Artinya, negatifnya seperti itu, positifnya adalah HRTA harus cari market lain selain India gitu ya. Ya mungkin karena India itu cukup sering gitu ya, orangnya pakai, teman-teman saya yang orang India itu biasanya pakai kalung emas, pakai cincin emas. Nah, mungkin itu yang membuat HRTA sejauh ini akrab gitu ya dengan tujuan operasi di India untuk ekspornya. Lalu untuk area operasi dalam brand awareness, ini juga tadi catatan saya, karena sejauh ini saya masih jarang menemui brand HRTA di mall-mall yang sering saya kunjungi. Mungkin di teman-teman ada sering lihat gitu brand-brandnya mereka, Celine Jewelry. Boleh tulis di kolom komen kalau kalian sering bertransaksi di HRTA ini ya. Nah, dari bahasan tadi, inilah fundamental radar yang saya nilai berdasarkan subjektivitas saya tentunya. Saya menaruh angka tertinggi untuk kinerja dan bisnis perspektif, apalagi dengan adanya refinery gitu. Tapi memberikan nilai yang lebih kecil, nilai 6 di bagian finansial, karena ini berkaitan dengan cash flow ya. Cash flow itu triggernya banyak sih. Bisa jadi karena net profit marginnya kecil, bisa jadi karena piutangnya bermasalah, bisa jadi karena bukan piutangnya bermasalah, berpotensi menimbulkan piutang yang bermasalah. Ada risiko di sana kalau sampai nggak tertagih dan lain-lain. Jadi saya kasih nilai 6 di bagian finansial, selebihnya fair. Saya kasih nilai 7 karena menurut saya juga nggak ada isu yang terlalu berarti gitu ya. Jadi kita akan akhiri video kali ini teman-teman. Sebelum kita selesaikan, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, terutama buat teman-teman yang baru nemu channel ini, karena kita sering lakukan pembahasan maupun request dari teman-teman semuanya. Jadi masalah HRTA menurut saya yang paling besar itu terkait dengan profitability-nya. Kalau ini bisa gede, bisa naik gitu ya secara gradual di tiap kuartalnya, menurut saya akan tambah menarik gitu ya. Karena ya namanya bisnis, makin menguntungkan makin bagus. Tapi secara kinerja, secara prospek bisnis, oke sih. Oke banget, kecuali di masalah Asabrinya. Saya sih pinginnya Asabrinya exit dulu gitu ya. Baru kemudian kita mulai masuk. Kenapa? Karena ini kadang-kadang diberitakan media, dimanfaatkan untuk ya menggoncang psikologi investor. Misalnya apa? Asabri jualan sekian lembar juta gitu ya. Asabri exit dan lain-lain, itu bisa mempengaruhi psikologi market dan harganya jadi berantakan gitu. Saya malasnya di situ. Jadi secara prospek oke, menurut saya di harga sekarang ya diskon-diskon dikit lah, di harga 300 menuju 320 bisa mulai cukup menarik untuk akumulasi dengan target range taking profit di 600 sampai 700, satu setara dengan 1,2 kali PBV-nya. Itu dia teman-teman pembahasan saya kali ini mengenai HRTA. Habis ini bahas saham apa lagi atau bahas topik apa lagi? Tulis di kolom komentar. Sampai ketemu guys. God bless you. Bye-bye.